Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama kelas 2 dan kelas 3. Dikarenakan guru dari kelas 2 kebetulan tidak hadir pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kalian lihat sekitar teman kalian. Tengok kanan kiri, apakah teman kalian ada yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 2, yang pertama, melalui pengamatan gambar, kalian dapat menyebutkan bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan di sekitar rumah dan sekolah dengan benar dan baik. Kemudian, melalui tanya jawab dan diskusi, kalian diharapkan mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian utama hewan dan tumbuhan sekitar dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran siswa dapat memberikan contoh bagian-bagian utama pada hewan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sedangkan untuk kelas 3 kita akan mempelajari mata pelajaran IPS dengan tujuan pembelajaran yang pertama, 1. Melalui tanya jawab dan diskusi, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh lingkungan alam yang buatan dan alami yang ada di sekitar kita. Kemudian, melalui pengamatan gambar dan diskusi, siswa dapat menjelaskan kegunaan lingkungan dan alam bagi kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran, siswa dapat menjaga lingkungan alam dan buatan dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sekarang kita memulai pelajaran pada hari ini ya. Untuk kelas 2, kita akan belajar mata pelajaran IPA dengan materi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk kelas 3, kita akan belajar mata pelajaran IPS dengan materi lingkungan alam sekitar yang dibagi menjadi lingkungan alam, alami, dan lingkungan buatan. Untuk kelas 3, nantinya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan untuk kelas 3 dikoordinasikan untuk menjadi beberapa kelompok dipimpin oleh ketua kelas. Nantinya kelas 3 kalian akan disuruh untuk berdiskusi mengenai materi lingkungan hidup, yaitu berdiskusi mengenai lingkungan alam sekitar yang tergolong menjadi 2, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sekarang untuk kelas 3 dibuka bukunya dan dibaca dan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Setelah berdiskusi dengan kelompok, nanti kita akan kupas satu persatu materi yang telah kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Untuk kelas 2, kita akan bahas dan kupas materi mengenai bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Untuk kelas 2, sekarang kita sebutkan macam-macam hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama ada kucing, ikan, sapi, burung, kupu-kupu, dan sebagainya. Sedangkan untuk tumbuhan, kita sebutkan bersama-sama ya. Ada banyak sekali jenis tumbuhan yang ada di dunia ini. Yang pertama ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon jambu, pohon pisang, dan masih banyak sekali tumbuhan yang ada di dunia ini. Baik anak-anak, untuk kelas 2 sekarang kita mengupas kembali bagian-bagian tubuh yang ada pada hewan. Seperti bagian tubuh hewan pada hewan kucing. Bagian tubuh hewan pada hewan kucing, seperti bagian tubuh hewan pada hewan sapi, bagian tubuh hewan pada hewan burung, bagian tubuh hewan pada hewan kupu-kupu, dan sebagainya. Sedangkan untuk tumbuhan, kita sebutkan bersama-sama ya. Ada banyak sekali tumbuhan yang ada di dunia ini. Yang pertama ada pohon mangga, pohon kelapa, pohon jambu, pohon pisang, dan masih banyak sekali tumbuhan yang ada di dunia ini. Baik anak-anak, untuk kelas 2 sekarang kita mengupas kembali bagian-bagian tubuh yang ada pada hewan. Seperti bagian tubuh hewan pada
kita sebutkan bagian tubuh apa saja yang ada pada hewan kucing, yaitu mata, kepala, kaki, ekor, telinga, dan sebagainya. Tentang fungsi dari bagian tubuh hewan tersebut. Fungsi dari mata kucing yaitu sebagai melihat. Kemudian fungsi dari kaki seekor kucing adalah untuk berjalan. Kemudian fungsi dari bagian tubuh hidung seekor kucing adalah untuk bernafas dan sebagai indera penciuman dari seekor kucing. Selanjutnya kita akan membahas bagian tubuh dari ikan. Ikan memiliki beberapa bagian tubuh seperti mulut, mata, sirip, dan ekor. Seperti yang kita ketahui, mulut umumnya berfungsi sebagai alat pencernaan. Kemudian mata memiliki fungsi sebagai alat penglihatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian tubuh dari seekor ayam. Ayam memiliki beberapa bagian seperti hewan yang lainnya, seperti kaki, sayap, hidung, mata, kepala, dan sebagainya. Mata dari seekor ayam berfungsi sebagai penglihat. Sedangkan fungsi dari kaki ayam digunakan untuk berjalan. Tumbuhan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akar, yang kedua ada daun, yang ketiga ada batang, yang keempat ada buah. Nah, sekarang anak-anak kita akan membahas tentang akar. Akar biasanya berada di dalam tanah. Bentuknya bercabang-cabang. Akar ini biasanya berfungsi untuk menghisap air akar dan mencari makanan dari dalam tanah. Akar juga mengokohkan batang atau menopang batang dari pohon tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang batang. Batang ini berguna untuk menyangga tumbuhan pohon, seperti pohon mangga, pohon jambu yang sudah kita sebutkan tadi. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke bagian tumbuhan selanjutnya, yaitu bagian daun. Coba kita lihat jenis-jenis daun pada gambar di samping. Baik, sekarang untuk kelas 3, bagaimana diskusi yang telah kalian lakukan? Apakah sudah memahami sedikit tentang lingkungan alam dan buatan? Oke, sekarang kita kupas materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai lingkungan alam dan buatan. Lingkungan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan alami, dan lingkungan buatan. Sekarang kita sebutkan lingkungan alami itu apa saja. Yang pertama ada gunung, hutan, sungai, pantai, dan sebagainya. Sedangkan untuk lingkungan buatan itu seperti sawah, rumah, jalanan, dan sebagainya. Kita akan membahas tentang lingkungan alam terlebih dahulu. Yang pertama ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang tinggi. Banyak pohon tumbuh di gunung. Sewaktu hujan, akar akan menyerap air. Air hujan diserap di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Pada waktu musim kemarau, kita tidak akan kekurangan air, karena di gunung juga terdapat air terjun dan pemandangan yang sangat indah, sehingga dapat dijadikan objek wisata. Selain itu, gunung juga bisa dijadikan objek pendakian bagi pecinta alam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sungai.
Sungai merupakan tempat air mengalir. Sungai dapat digunakan manusia misalnya untuk mandi dan mencuci. Sungai dapat juga digunakan untuk mengairi sawah. Biasanya dinamakan dengan irigasi. Di sungai juga terdapat banyak sekali ekosistem ikan, seperti ikan lele, ikan mujair, ikan gurame, dan ikan nila. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pantai. Nah, selanjutnya anak-anak kelas 3 kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Lingkungan buatan tadi ada rumah, jalanan, sawah, dan sebagainya. Sekarang kita membahas tentang rumah. Lingkungan rumah pasti kalian sudah tahu dengan rumah dan sudah memilikinya. Rumah adalah tempat tinggal kita semua. Dan lingkungan buatan selanjutnya adalah jalan. Jalan biasanya digunakan untuk manusia sebagai sarana berpindah ke tempat lain. Jalan yang baik akan mempermudah kita mencapai tempat yang kita tuju. Kemudian lingkungan alam buatan selanjutnya adalah sawah. Sawah tentunya banyak kita jumpai di lingkungan sekitar, apalagi di lingkungan seperti pedesaan. Sawah berguna bagi manusia. Sawah merupakan tempat menanam padi, jagung, dan palawija lainnya sebagai sumber mata pencaharian penduduk setempat. Oke, tadi kita sudah mengupas tentang materi lingkungan yang ada di sekitar kita, dari lingkungan alami dan lingkungan buatan. Sekarang Bapak minta mendiskusikan kembali mengenai soal LKPD yang ada di buku kalian masing-masing. Didiskusikan dengan kelompok masing-masing dan nanti jawabannya dikumpulkan ke depan. Sementara untuk kelas 2, sekarang untuk kelas 2 kalian diminta untuk berdiskusi dengan teman sebangku untuk memahami fungsi dari bagian tubuh hewan dan tumbuhan tersebut yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti hasil kerjaan kalian dikumpulkan di depan juga seperti kelas 3. Sekarang kita simpulkan kembali mata pelajaran dan materi pelajaran yang telah kita bahas. Untuk kelas 2, kita telah mempelajari tentang bagian-bagian dan fungsi dari tubuh hewan dan tumbuhan. Sedangkan untuk kelas 3, kita telah mempelajari tentang lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup itu terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alami itu seperti sungai, hutan, gunung, pantai, dan sebagainya. Sedangkan untuk lingkungan buatan itu tadi ada rumah, jalanan, sawah, dan sebagainya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi besok dengan materi yang berbeda. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupakan sholat 5 waktu. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.